Gokeo no Noaki 3. Teka-teki Key to Soul. Kit, maaf, aku nggak tahu harus menulis apa. Tapi aku pengen bicara banyak. Banyak sekali. Keo. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sama dengan kawan, sama dengan sahabat. Kalau kata-kata itu ditambah erat, karib, akrab, kental, berarti ada kedekatan lebih. Menurutku, sahabat nggak sama dengan teman atau kawan. Sahabat itu jauh lebih dekat dan akan selalu dekat dalam suka duka. Untuk sahabat, kita juga rela berkorban. Wah, aku gaya ya, punya pendapat sendiri. Yay! Keo. Bab 1. Dengarkan aku. 30 detik. Mata Keo mulai terasa kering, panas, lalu gatal. Ia bertahan, terus menatap mata hijau Sebastian Kresna Trevor. Seakan berkonsentrasi bisa mengubah Sep jadi pisang penyet. Gara-gara Sep, ia dapat masalah lagi. Meskipun demikian, Keo hanya ingin bicara, dan sudah waktunya Sep mendengarkan. Tetapi Sep malah terus berbicara, sambil menyuruh Keo tutup mulut. Akhirnya Tobi-chan melerai, mengusulkan mereka berdua adu tatap. Yang berkedip duluan harus mendengarkan. Dan Keo pun berkedip. Aha! Zuganya! Aku menang! Sep berseru heboh. Iya, Sep, anak lelaki Bali Perancis kelas 4 SD, bukan pisang penyet. Kecuali kalau ada pisang penyet yang jago 5 bahasa. Tuh kan? Bahasa Perancis Sep mulai berhamburan, tak peduli yang lain paham atau tidak. Kalau mau, sebetulnya Sep lancar berbahasa Sunda, Bali, Inggris, atau Indonesia. Keo curiga, Sep sepertinya sengaja ingin bebas berbicara apapun tanpa diprotes teman-teman. Atau hanya ingin menunjukkan kegeniusan dan merasa penting. Orang genius dan penting seringnya tidak mudah dipahami. Mata Sep yang sewarna danau berlumut berkedip-kedip cepat. Air mata menggenang di sana. Rambut merahnya berdiri, seperti ikut bersemangat. Keo bahkan yakin, totol-totol di kulit pucat Sep semakin banyak dan jelas. Keo, 84 detik. Sep, 90 detik. Tobi-chan mengumumkan, sambil mematikan timer di ponsel. Sep bicara duluan. Keo mendecak. Oke, cepatlah. Aku nggak mau bicara kalau diburu-buru begitu. Sep merengut. Ya sudah, aku saja yang bicara. Kamu dengarkan baik-baik. Tapi aku yang menang. Hei. Tobi setengah menjerit. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri karena frustrasi. Mata sipitnya membelalak tak percaya. Kalian berdua persis hyena lapar berjiwa kalkun. Apa? Keo dan Sep berbareng protes. Apa nggak ada cara lebih aneh untuk menentukan pilihan? Sindir Keo kepada Tobi. Dulu adu sepatu paling bau. Sekarang adu tatap. Entah adu apa lagi nanti. Padahal masalahnya jelas. Gara-gara Sep sok yakin, mereka telah keliru melaksanakan pesan Noaki. Wajar saja Noaki marah dan menyuruh mereka bubar. Wajar saja kalau Keo ikut marah kan? Matanya masih terasa panas. Semua ini nggak akan terjadi kalau Sep mengingat instruksi. Nits, no way! Kok aku? Sep berdiri, bertolak pinggang. Kan, kamu yang disuruh Noaki. Kenapa aku yang harus mengingat-ingat? Tapi kamu yang genius. Keo berdiri pula. Tinggi badan Sep hanya sebahunya. Tobi yang duduk di antara keduanya mengangkat tangan. Ia beringsut mundur dan bersandar ke dinding. Ia menoleh kepada Lovely Lady. Bagaimana ini? Lady menggeleng. Berbicara itu mudah. Mendengarkan itu yang susah. Jadi, siapa bisa mendengarkan, akan kusebut jagoan. Brilian. Superboy. Keo dan Sep saling pandang. Bersamaan keduanya duduk lagi, bersedekap, saling tatap, menunggu. Mereka bisa mendengarkan kok. Gampang.
Sample complete. Ready to continue?